Oke, tadi ada gangguan sudah aku sambung ya. Nanti aku posting ke YouTube, upload ke YouTube ya. Nanti aku tetap upload ke YouTube. Nah, jadi nggak apa-apa. Jangan jadikan hal itu cuma pikir gitu, gini gini nggak apa-apa. Biasa aja, jalanin aja, nikmati aja. Karena kalau kita menyambut satu pagi hari dengan hati yang senang, sukacita, pikiran yang bagus, itu nanti sampai matahari terbenam akan bagus. Tetapi kalau dari pagi kita sudah seperti dibelenggu, pikiran kita seperti dengan persoalan, itu nanti sampai pada matahari terbenam sepertinya kita kok dibelenggu terus gitu. Kalau kita dari pagi aja bangun tidur, belum mengucap syukur, belum ini, kita sudah uring-uringan, wah nanti sampai matahari terbenam bisa-bisa uring-uringan terus ya. Jadi usahakan buat, kalau tidak usah lagi tapi paksakan, kita suruh ini mungkin baru sekali dua kali kita seperti paksakan gitu ya, untuk menyambut hari dengan ucapan syukur, doa, baca apa, dengan aktivitas kita dengan hati yang gembira, dengan yang sukacita, dengan semangat. Percaya nanti sampai matahari terbenam. Mula-mula kita seperti memaksakan diri, tetapi selama-lama menjadi gaya hidup kita, bahwa setiap pagi happy, sukacita, semangat, ide-ide keluar, hal-hal yang baru kita terima. Luar biasa hidup ini anugerah. Inilah yang dinamakan hidup ini adalah anugerah. Jadi hidup ini anugerah, bukannya kita terus berpikiran ya karena dia ada kekurangan ini jadi dia bisa gini. Enggak. Hidup ini anugerah untuk semua orang. Tinggal bagaimana cara kita menikmati anugerah itu, menikmati berkat itu, menikmati sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Itu anugerah itu bukan seperti sesuatu yang kita nantikan terus kita mendapatkannya, terus kita sampai dengan bersorak-sorai dengan yang gimana ya, dengan sorak-sorai dengan hal-hal yang membuat kita wah gitu, itu baru sebuah anugerah. Enggak. Apapun hidup kita adalah anugerah. Terus semangat ya, terus pancarkan semangat kita kepada mungkin mula-mula orang-orang di sekitar kita, yaitu orang-orang yang ada di dalam rumah kita, terus kepada aktivitas kita. Lakukan itu, jangan jemu-jemu untuk melakukan sesuatu yang hal-hal yang baik ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau kita tidak jemu untuk berbuat baik, percaya kita akan menerima sesuatu yang baik juga di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu akan juga mengisi perbendaharaan hidup kita. Jadi sangat berharga sekali. Dan hidup ini kalau dibilang hidup ini adalah kesempatan, benar banget, kesempatan. Maksudnya kesempatan untuk mengucap syukur, kesempatan untuk menyemangati, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, kesempatan juga untuk berbagi kepada orang lain, kesempatan juga untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain, kesempatan untuk memotivasi orang lain dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita ada. Jadi dengan demikian memang benar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini seperti apa ya, sebuah album juga ya. Dipotret satu, kita clippingin, kita simpan menjadi sebuah album. Nah, ketika kita melihat album hidup kita itu, jangan kita yang ini jangan dipasang deh, yang ini jangan deh, saya nggak suka yang ini, jangan. Semuanya mempunyai arti kehidupan yang baik sebenarnya, tinggal kita aja menyikapinya gimana gitu ya. Jadi nanti saya akan pasti akan upload ya di YouTube saya. Nanti sore saya baru mungkin
keluar ya. Ini saya di ruang kerja dulu, tempat kerja dulu di kantor saya ada di lantai 2. Ini ruang kerja ya yang saya pikir ini hanya hal-hal yang pagi-pagi sudah saya menyapa semua karyawan-karyawan kan. Ada yang sedang pergi ke Bekasi, ada yang di Jakarta, ada ke kantor, ada kemana, semuanya akan pergi ya. Jadi saya di rumah, saya di ruang kerja, saya bisa lakukan ini, saya akan lakukan dulu. Jadi waktunya tidak terbuang gitu. Saya tuh bukan orang yang suka duduk diam merenungkan ini itu. Saya karena itu juga kadang-kadang membuat kita jadi punya sakit ini, sakit itu, sakit ini. Sedangkan kalau kita bergerak, adrenalin kita itu seperti aliran darah kita itu seperti bergerak juga sesuai dengan kapasitas kita ya. Jangan juga kita sudah segini kita naik manjat tebing kan, ya mungkin ya. Jadi sesuai dengan ini kita masing-masing. Tapi saya percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Pernah satu kali saya punya teman, katanya dia sakit ini. Saya bilang, coba aku ini aja, nggak apa-apa, Tuhan izinkan itu supaya kita punya hal-hal yang benar. Dia sembuh dari situ bukan karena saya, bukan ya, tapi mungkin Tuhan sudah jamah. Satu, kedua, kata-kata penyemangat kita, kata-kata motivasi kita itu menjadi dia mau cepat sembuh. Kadang-kadang kita itu kalau kita mau sembuh dari sakit kita, yang sakit yang mana, obat yang paling manjur itu adalah diri kita. Makanya dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar. Mau obat yang gimana dari level sini sampai level yang teratas, kalau hati kita nggak happy, kalau hati kita nggak gembira, mungkin lama ya proses untuk kesembuhan. Tetapi kalau hati kita, hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur. Jadi kita itu ini, saya dulu ya, waktu saya masih buka usaha, saya itu dulu kalau tidur masih di ruko ya. Saya dulu pernah tinggal di ruko. Itu saya setiap bangun tidur pasti punggung dan pinggang saya sakit. Saya suka berpikir sedikit terlintas, apakah karena dulu saya hampir lumpuh itu dampaknya sekarang. Tapi satu kali saya nggak mau pikirkan itu. Saya tetap olahraga pelan-pelan, saya minum bangun tidur, saya setelah ini saya kumur saya minum air hangat, bukan hangat lagi, menuju ke sedikit agak panas lah. Kalau hangat-hangat aja kadang-kadang nggak mempan ya. Jadi saya agak sedikit agak hangat lah, agak panas sedikit gitu saya minum. Setiap pagi saya minum. Terus saya lakukan itu, saya rasa enak, saya nggak mau pikirkan itu. Saya beraktivitas seperti biasa. Satu kali saya dapat ide, dapat pencerahan gitu ya. Satu kali saya ke tempat toko mengantarkan anak saya ke toko furniture ya, seperti ya itu ya yang lengkap, seperti yang lengkap gitu. Nah saya di situ saya baca tempat tidur, spring bed, bla 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 bla. Saya baca ini, terus saya panggil lah marketingnya, marketingnya lah mungkin yang bagian bidang itu. Saya bilang yang megang bagian tempat tidur ini, yang kuasai, tahu banget yang ini siapa, saya bilang begitu. Saya, ibu, bisa saya bantu? Oke. Kalau saya tanya agak banyak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ibu, tenang aja ibu, santai aja, ibu duduk sini deh. Begitu saya gitu, dia tuh, terima kasih ya, terima kasih, sehat terus ya mbak ya. Iya, aduh terima kasih ibu, terima kasih. Tanya, saya nih kalau banget tidur ini suka sakit punggung apa sakit pinggang, karena kadang-kadang ternyata tempat tidur itu mengenai tubuh kita. Gimana ya,
oh gini aja katanya gitu, gimana kalau saya tawarkan ibu untuk tempat tidur yang latek katanya gitu. Latek juga ada yang lentur untuk tubuh yang mengikuti bentuk tubuh sama yang rata. Terus saya diam aja begitu, saya diam aja gitu. Terus saya tuh seperti dibawa sebuah pemikiran pada zaman dulu kala. Kenapa orang-orang zaman dulu kala tuh nggak suka sakit pinggang, nggak suka sakit apa ya, punggung gitu ya, kayak pinggang, jarang mereka gitu. Saya dibawa, jadi mereka itu ternyata selalu tidur pada alas tidur yang rata, seperti dipan ya, dipan yang rata gitu ya. Saya ingat gitu ya, dipan yang rata gitu. Terus saya bilang, apa aja kelebihannya daripada latek ini? Begini, kalau yang lembut memang masih mengikuti tubuh, tapi kalau yang rata supaya tulang kita, maksudnya kalau untuk anak kecil pun tidak melihatnya supaya tulangnya bagus rata, kalau untuk orang tua pun, kan orang tua kan biasa aja lah, bisa ada pengapuran, bisa bla 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 bla. Jadi katanya kalau ini mungkin agak bagus. Terus saya seperti nangkepnya tuh langsung seperti kling gitu, macam klik gitu ya, dari yang saya pikirkan dengan penjelasan daripada marketingnya ini. Terus saya bilang, oke deh, saya mau coba ini. Saya bilang berapa persen beli itu, terus beli juga atasnya. Benar, dan itu benar. Sampai sekarang saya nggak pernah sakit pinggang, saya nggak pernah sakit punggung. Jadi dia memang rata, walaupun kita begini pun dia tidak langsung begini tuh tempat tidurnya. Lateknya tuh tetap rata, lembut tapi rambut rata. Permukaannya kalau kita mau tambah lagi seperti atasnya, tapi yang latek juga ya, yang latek juga itu tuh lebih ini juga. Ini bukan promosi ya, ini saya ceritakan pengalaman saya. Ini nggak ada kerjasama sama siapapun, tapi ini saya menceritakan, ini pengalaman saya. Pengalaman bagus, bisa diambil yang bagusnya, jika tidak nggak apa-apa. Tapi kalau mendengarkan video ini, ingat ya, jangan lupa selalu like, share, subscribe itu, supaya nanti saya bisa berbagi lagi di waktu-waktu selanjutnya. Kayak saya senang berbagi pengalaman, berbagi kesehatan, berbagi motivasi orang, berbagi hal-hal yang baru, berbagi apa ya, hati yang gembira. Ingat ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karena saya alami sendiri sampai satu kali keluarga ada yang sakit. Ini saya sekarang, suami saya sudah bersurga. Sampai di kamarnya, di pintu kamar itu saya kasih stiker, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa ya. Jadi sama suami saya sakit itu, dia tidak mau pisah ya gitu ya, sampai ya di hari-hari terakhirnya pun dia maunya ada sama kita, ada di sana ya. Semuanya mendatangkan kebaikan lah, intinya semuanya mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, keluarkan dari perbendaharaan hidup kita hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang memotivasi orang, yang menyemangati orang, doa-doa yang terbaik kita berikan kepada orang lain, dan itu akan mengisi kembali dalam hidup kita, dalam hati kita, dan jadinya tuh seperti aliran sungai yang mengalir. Jadi ini yang aliran sungai air yang kemarin tuh mengalir, diisi lagi dengan yang baru, yang mengalir diisi lagi yang baru. Jadi selalu baru setiap hari, luar biasa. Percaya ketika kita lakukan itu untuk
orang, tidak pernah satupun hal yang rugi hilang dari hidup kita. Kita membagikan sesuatu kepada orang, baik kesaksian, baik semangat-semangat hidup kita, apapun kita berikan kepada orang, tidak ada yang kurang dari hidup, tidak ada yang hilang dari hidup kita. Justru kita akan dikasih lagi yang baru, dikasih lagi yang baru, dikasih lagi yang baru, selalu baru setiap hari. Jadi orang yang dapat dari kita pun dia akan baik ya, akan indah dan akan senang. Kalau kita lagi dalam persoalan, dalam masalah, kita usahakan sedapat mungkin jangan kesusahan kita ini kita tebarkan dengan sembarangan, karena persoalan masalah ini kan seperti sebuah penyakit ya, seperti sebuah penyakit. Supaya tidak menyebarkan penyakit, kita obati dulu itu, kita bereskan itu dulu, kita bereskan, kita netralkan dulu, baru dengan demikian kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita tidak membawa virus kepada orang lain. Jadi ketika kita berbicara, kita bagi, orang lain tidak terkontaminasi dengan hati-hati kita yang kotor misalnya, hati kita yang lagi sakit misalnya, hati-hati kita lagi dalam keadaan yang lagi nggak bagus, jangan. Sedangkan kita aja kita mau hilangkan, masa kita mau bagikan ke orang lain, jangan. Jadi kalau kita isi hal yang baru, jadi ketika kita sampaikan kepada orang lain, ini tertransfer ya, tertransfer kepada orang yang mendengarkan, kepada orang-orang yang melihat, itu hal seperti ini. Percayalah, selagi kita punya waktu, selagi kita punya waktu, lakukanlah hal yang baik itu, karena akan ada waktunya, tidak ada lagi. Memang ada, selagi masih siang, ayo kita bekerja, karena waktunya malam akan datang bagi kita, orang tidak bisa lagi bekerja ya. Jadi kita terus merangkaikan seperti yang Tuhan sudah merendah hidup kita. Bahkan ketika Tuhan merendah hidup kita, itu enggak mungkin orang merendah itu merendah sembarangan. Macam kita aja, saya sedikit bisa menyulam, merendah gitulah ya, bisa menyulam sedikit-sedikit saja. Kita kan akan berusaha menyulam sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ini bagusnya warna apa ya, kita buat sedemikian rupa. Kita merendah nih, apalagi Tuhan, terlebih Tuhan, Dia merendah hidup kita, sangat luar biasa, sangat indah, sangat dahsyat. Ketika kita menikmati semuanya itu, nah ketika kita berdoa, hari ini mungkin Tuhan belum jawab, percaya Tuhan sedang sedang mempacking lah istilahnya, sedang mempersiapkan, sedang membungkus kado jawaban doa kita itu semanis, seindah mungkin, dan waktunya itu pasti tepat. Ketika Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, hari ini kita belum terima, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap yakin, tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan pasti jawab, karena waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Jadi nanti ketika kita berdoa belum jawab, jangan putus asa, jangan cepat lemah, ayo semangat, ayo berdoa. Bahkan kita sudah berdoa, kita beraktivitas seperti biasa, kita yakinkan diri kita yakinkan iman kita bahwa doa kita pasti dijawab. Jadi kita berdoa, Tuhan menjawab, Tuhan sedang membungkus, dipersiapkan, dibungkus dengan baik, dikasih pita yang manis, pita yang bagus, jawabannya di dalamnya ada kado yang terbaik, termanis, terindah buat kita. Kita sabar supaya ketika kita menerimanya luar biasa, dan itu pasti tepat
waktunya Tuhan tuh tepat dan indah pada waktu-waktu itu. Kasih kita akan luar biasa, gitu ya. Oke, nanti aku sambung lagi kesaksian-kesaksian dan vlog-vlog aku nanti aku upload lagi di YouTube. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Sekali lagi salam sehat dari saya untuk orang-orang yang Anda cintai seperti saya mencintai keluarga saya. Jangan lupa bepergian memakai masker, cuci tangan pakai sabun yang bersih, dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Dah, salam.